Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, karena Allah telah memilih kita untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini, ke majelis taklim ini, ke pengajian ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hambanya yang terus istiqomah ngaji, istiqomah hadir ke majelis ilmu sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah, yaitu diperjalankan, istilahnya diperjalankan, bukan Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan itu, tapi Allah yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan. Maka semuanya menjadi mungkin, karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maka semuanya menjadi mungkin, menjadi mungkin. Yaitu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Madinah. Lalu dari Masjidil Aqsa itu Nabi naik ke langit ke-7, lalu naik lagi satu tingkat ke Mustawa. Di situ Nabi menerima perintah sholat. Nah, sholat itu merupakan perintah Allah kepada umat manusia, umatnya Nabi, yang diperintahkan secara langsung. Mengingat apa? Betapa pentingnya perintah sholat ini. Jadi diperintahkan langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Lalu yang sudah kita sampaikan beberapa waktu sebelumnya, bahwa sholat itu hanya boleh ditinggalkan dalam 3 hal. 1, oleh anak kecil yang belum akil balik, Jadi yang belum akil balik itu boleh meninggalkan sholat, boleh tidak mengamalkan sholat. Lalu boleh tidak dilaksanakan sholat itu oleh orang gila, oleh orang gila. Dan yang ketiga, oleh orang mati, oleh orang mati. Jadi hanya 3 itu yang boleh meninggalkan sholat. Selain itu harus sholat. Dalam keadaan sakit keras pun kita harus sholat selagi kita sadar. Selagi kita sadar, kecuali kita sudah koma gitu. Tapi kalau masih sadar kita harus sholat. Bisa dengan apa? Dengan duduk, bisa dengan berbaring, bisa dengan isyarat. Bisa dengan isyarat. Tergantung kondisi kita saat itu, Jadi hanya boleh ditinggal oleh 3 hal tadi. Lalu sholat itu merupakan amal ibadah yang pertama yang akan dihisab. Amal ibadah yang pertama yang akan dihisab. Yang ketiga, sholat adalah tiang agama. Jadi kalau kita tidak sholat berarti sama dengan merobohkan agama. Sama dengan merobohkan agama. Yang keempat, yang pernah kita sampaikan adalah wudhunya harus disesuaikan dengan wudhunya Nabi, dan semuanya harus disesuaikan dengan Nabi. Lalu yang kelima, kita lakukan di awal waktu. Sholat itu yang bagus, amalan yang utama apabila dilakukan di awal waktu. Dan yang pernah kita sampaikan juga adalah berebut shaf, berebut shaf. Kalau kita sholat berjamaah di mushola atau di masjid, bagi yang laki-laki kita berebut shaf, shaf terbaik. Shaf terbaik untuk laki-laki itu di paling depan, sedangkan yang terbaik untuk wanita adalah di paling belakang, di paling belakang. Itu perintahnya dari Nabi seperti itu, Lalu pada kesempatan ini
Mari kita perbaiki segala sesuatu tentang sholat kita, mengingat pentingnya sholat tadi ya. Yang pertama yang harus kita perbaiki adalah bahwa kita sholat itu harus tumakninah ya. Harus tumakninah. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aswa'an nasi sariqatul ladzi yasriku sholatahu." Artinya, seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya ya. Jadi Nabi kok tiba-tiba bersabda seperti itu. Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Sahabat kaget kaget campur heran. Nabi kok bersabda seperti itu, kenapa? Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasrikuha. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat itu? Nabi menjawab, qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Rasulullah bersabda, dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi orang yang rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, itu menurut Nabi adalah orang yang apa? Pencuri yang paling buruk ya, yang paling buruk. Maka mari kita sempurnakan rukuk kita sempurnakan sujud kita ya, sujud kita. Apa tumakninah itu tadi? Ya itu menyempurnakan sujud, menyempurnakan rukuk dan lain sebagainya. Tumakninah itu kalau menurut penjelasan Nabi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, saya baca artinya, ini agak panjang, saya baca bagian belakangnya ya. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk. Nah itu disebut tumakninah. Rukuk sampai benar-benar rukuk. Jadi kalau diterangkan di hadis yang lain, rukuknya itu seperti ini, itu tegak lurus antara kaki dengan apa? Kaki dengan badan itu tegak lurus itu. Tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Kalau kita sedang ruku, andaikan di punggung kita itu dikasih bola gitu, maka bola itu tidak akan jatuh. Itu berarti rukuknya sudah benar. Dan ketika ruku, lutut kita ini kita tekan, ya, kita memegang lutut dan menekannya, sehingga apa terasa itu agak seperti sakit gitu, seperti sakit. Terasa nanti akan ada aliran darah. Jadi kalau kita sholat itu rukuknya benar, maka kita akan terbebas dari sakit-sakit rematik gitu. Mari kita latih terus-menerus agar rukuknya sempurna, ya, agar rukuknya sempurna. Tegak lurus dan benar-benar rukuk, benar-benar rukuk. Maksudnya benar-benar rukuk itu tidak kesusu berdiri ya. Lalu lanjutannya, lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak. Ya, maksudnya itu i'tidal sampai apa? Berdiri tegak. Tidak boleh berdiri terus langsung sujud. Nah, itu tidak boleh. Itu berarti apa? Kalau kita lakukan seperti itu, berdiri langsung sujud, itu berarti apa? Kita pencuri ya. Pencuri dari sholat ya. Pencuri dari sholat. Lalu setelah itu sujudlah kamu, kata Nabi di hadis ini. Sujudlah kamu sampai kamu benar-benar sujud. Jadi tidak kesusu berarti sujud sampai benar-benar sujud. Sujud yang benar itu berarti apa? Dengan 7 anggota badan, gitu. Dengan 7 anggota badan, yaitu dahi dan hidung, ya dihitung 1, lalu ini telapak tangan 2 sudah, lalu lutut 2, itu berarti sudah 5, lalu kaki itu semua jari-jarinya menghadap kiblat, itu berarti 7. Itu berarti kita sudah sempurna ya, tidak kesusu. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk. Nah, sampai benar-benar duduk itu menurut Nabi. Jadi tidak boleh duduknya sebentar langsung sujud lagi. Setelah duduk sampai benar-benar duduk, setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Itu posisi-posisi yang kita harus benar-benar perhatikan agar tumakninah. Jadi lalu ada lanjutan hadisnya, kemudian lakukan seperti itu di semua sholatmu. Maksudnya di semua sholat apa? Di rokaat ke-1, rokaat kedua. Kalau cuma 2 rokaat, kalau 3 rokaat di rokaat ketiga, kalau 4 rokaat di rokaat ke-4 juga. Seperti itu semua, menurut Nabi seperti itu. Lalu tumakninah itu di hadis yang lain dikatakan apa? Merupakan
bagian dari kesempurnaan sholat. Jadi kalau kita sholat tumakninah berarti sholat kita sempurna. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, la yanzurullaha azza wa jalla ila sholati abdil la yuqimu fiha sulbahu baina ruku'iha wa sujudiha. Artinya Allah tidak akan melihat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan ketika sujud. Jadi maksudnya berarti Allah tidak akan mau lihat sholat kita kalau rukuknya tidak dilakukan dengan sempurna, sujudnya tidak dilakukan dengan sempurna. Jadi Allah tidak melihat. Artinya apa? Bisa para ulama ada yang mengartikan ini, sholat kita tidak sah. Sholat kita tidak sah. Jadi kita harus hati-hati. Minimal itu apa? Sholat kita tidak sempurna. Bahkan jika tidak tumakninah, Allah mengancam kita dengan neraka wel. Di Quran surat Al-Ma'un ayat keempat dan ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Maka celakalah, atau ada yang menafsirkan maka masuk neraka wel. Neraka wel sering saya sampaikan, neraka yang paling ringan, yaitu kita menginjak bara api neraka dan panasnya sampai sampai ubun-ubun, mendidih sampai ubun-ubun. Itu yang paling ringan. Jadi orang yang sholat tidak tumakninah diancam dengan neraka seperti itu. Yaitu siapa yang diancam tadi? Orang yang sholat, orang yang sholat. Lanjutan ayatnya di ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholat itu berarti menunda-nunda sholat, atau atau tidak tumakninah tadi. Tidak tumakninah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk melatih diri, membiasakan diri agar kita sholatnya tumakninah. Sebetulnya tidak sulit bagi yang laki-laki Sholat berjamaah ke masjid insya Allah pasti tumakninah karena imamnya yang akan melakukan sholat yang tumakninah. Kalau imamnya tidak tumakninah pasti diganti oleh takmir masjidnya pasti diganti kalau tidak tumakninah. Maka yang laki-laki itu dianjurkan dan merupakan sunnah muakkadah untuk sholat berjamaah di masjid. Lalu yang kedua yang kita bisa perbaiki dari sholat kita dalam rangka ini momentum Isra Mi'raj ini, karena Isra Mi'raj ini Nabi menerima perintah sholat, mari kita evaluasi sholat kita agar lebih baik yaitu bagi laki-laki berjamaah di masjid berjamaah di masjid ini minimal itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, bahkan ada ulama yang mewajibkannya. Mengapa diwajibkan? Karena ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, langsung saya baca artinya, demi Allah, kata Nabi sampai bersumpah ini. Padahal Nabi itu orang yang jujur, nggak usah sumpah saja Nabi, orang-orang sudah pasti percaya kepada Nabi. Tapi ini karena pentingnya Nabi bersumpah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Allah maksudnya, di genggamannya Allah. Saya ingin menyuruh orang mengumpulkan kayu api. Jadi Nabi ingin mengumpulkan orang-orang, maksudnya sahabat-sahabat mengumpulkan kayu api. Kemudian saya perintahkan seseorang untuk azan. Jadi Nabi waktu mau masuk sholat itu, sholat fardu, Nabi perintahkan orang untuk azan Lalu dan saya menyuruh orang untuk jadi imam. Padahal di Masjid Nabawi waktu itu yang jadi imam pasti Nabi yang jadi imam. Tapi saat itu Nabi ingin menyuruh orang lain untuk Untuk menjadi imam. Perhatikan tadi keinginan Nabi. Satu, ingin menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu api. Terus yang kedua, memerintahkan orang untuk sholat, untuk azan. Yang ketiga, menyuruh satu orang untuk jadi imam. Padahal biasanya Nabi yang jadi imam. Ini berarti Nabi akan melakukan pekerjaan yang sangat penting. Pekerjaan apa itu? Ini lanjutan hadisnya. Agar saya, kata Nabi, bisa datang ke orang-orang yang tidak sholat berjamaah.
Jadi orang-orang yang tidak hadir ke masjid, yang ada di rumahnya, itu akan didatangi oleh Nabi saat itu. Untuk apa didatangi? Lalu saya bakar rumah-rumah mereka bersama mereka sekalian. Oh, itu ancamannya ya. Berat sekali ancamannya, ibu bapak, saudara-saudara. Bagi bapak-bapak, saudara-saudara yang laki-laki tidak mau sholat berjamaah ke masjid, itu seolah-olah kalau sekarang ini, di zaman kita ini, seolah-olah rumah kita akan didatangi Nabi, lalu akan dibakar oleh Nabi. Rumah kita dibakar bersama kita sekalian. Itu ancaman yang sangat serius, yang sangat serius. Oleh karena itu, mari bapak-bapak, remaja putra, semua sholat berjamaah ke masjid. Lalu hadis lain tentang sholat berjamaah ini, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, saya langsung baca artinya, siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan ke masjid untuk menunaikan sholat fardu. Sholat fardu itu seperti zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh ya. Lalu dia melangkah ke masjid, maka semua langkahnya itu dihitung satu untuk menghapuskan dosa-dosanya. Dan yang kedua untuk menaikkan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita itu mau sholat ke masjid, yang afdol, yang bagus itu wudhunya di rumah ya, wudhunya di rumah, bukan di masjid. Kenapa begitu? Ini kalau kita wudhunya di rumah lalu berjalan ke masjid, setiap langkah kita, misalnya langkah kanan, itu dihitung untuk menghapuskan dosa kita, dan langkah kirinya dihitung untuk menaikkan derajat kita. Derajat apa? Derajat kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat berarti apa? Bisa bebas dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, dan bebas dari siksa api neraka, langsung surga. Jadi hanya dengan melangkah ke masjid loh, kita sudah minimal dapat dua kebaikannya. Satu apa? Menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua, menaikkan derajat kita. Dan pahala yang ketiga, dapat apa? Pahala sholat berjamaah. Dan yang keempat, bebas dari apa? Ancaman Nabi tadi, yaitu rumah kita akan dibakar bersama kita sekalian. Dan banyak lagi keutamanya. Lalu ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa ada Nabi bersabda tentang apa? Keutamaan sholat berjamaah isya dan subuh. Sholat berjamaah isya dan subuh. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Langsung saya baca artinya. Siapa yang sholat isya berjamaah bagaikan sholat setengah malam. Jadi kalau kita sholat isya berjamaah, oleh Allah dihitung, dikasih pahala seperti orang sholat setengah malam. Lalu lanjutan hadisnya, dan siapa yang sholat subuh berjamaah bagaikan sholat satu malam penuh. Luar biasa ya. Kalau di dunia ini Allah apa? Obral-obralan pahala ya. Kita sholat isya dihitung apa? Berjamaah dihitung seperti sholat separuh malam ya. Kalau kita sholat subuh berjamaah dihitung seperti apa? Sholat apa? Sepenuh malam. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita perbaiki momentum Isra Mi'raj ini. Kita perbaiki sholat kita. Tajwid yang kita sampaikan hari ini pada kesempatan ini adalah apa? Cuman dua, tapi penting sekali ya, yaitu tumakninah, dan yang kedua berjamaah. Itu ibu bapak yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, dan semoga Allah menolong kita agar kita bisa memperbaiki sholat kita, agar kita bisa sholat dengan tumakninah dan berjamaah di musola dan masjid. Segala yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa, tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.